akan menjadi lebih power yang besar. Itulah power of happiness. Ya, selamat malam, salam sehat buat kita semuanya. Ya, jadi hari ini akan sedikit berbeda. Saya akan share bagaimana membuat dashboard data, kumpulan data dari bulan per bulan, sehingga analisanya bisa kita lihat lebih teratur seperti ini. Nah, lalu kita juga bisa menetapkan strategi dari banyak data yang ada di kumpulan per bulan menjadi satu data yang bisa ditarik kesimpulan. Nah, ini juga kita bisa manfaatkan tools yang ada di Excel. Bagaimana sih membuat pola-pola seperti ini datanya sehingga lebih terlihat sistematis dibacanya dan membuat kesimpulan dari data yang memang kita analisa dari bulan per bulan. Nah, yang pertama yang dilakukan, tentu ini adalah contoh database tamu yang ada di sebuah hotel. Jadi data ini mulai dari bulan Agustus sampai bulan Desember. Memang mau digabung bulan per bulan, itu yang pertama formatnya harus sama antara bulan satu dengan bulan yang lainnya, sehingga data di bulan Agustus, September, Oktober, November, dan Desember itu kita bisa membuat menjadi satu template. Nah, ini contoh rekapannya. Ini dengan format yang mulai dari bulan per bulan sama, sehingga kita mengelompokkannya lebih mudah. Dan yang kedua, memang perlu kedisiplinan di sini agar datanya tampak lebih bagus. Misal adalah jangan ada yang lubang-lubang di sini. Nah, ini contoh ada beberapa yang tidak diinput dari sistem atau manual di perusahaan. Datanya memang mau kita rekap, ambil kesimpulan bagaimana sih caranya membuat dashboard yang ada di sini. Nah, itu contoh bagaimana sih membuat data rekapan tadi menjadi dashboard seperti ini. Maka ini langsung saya copy aja ya. Jadi ini saya copy ke Excel yang baru. Nah, ini saya copy ke Excel yang baru, taruh ke sini. Nah, data seperti ini biar lebih gampang, langsung saya filter datanya mulai dari atas. Nah, ini kita rapikan saja. Kita rapikan. Nah, ini juga biar tidak bingung karena kita mulai belajar dari awal, saya standarkan dulu mulai dari pewarnaan. Kasih warna biru sesuai selera saja. Nah, ini adalah resource data yang diperlukan untuk kita nanti bikin dashboard, dan ini contoh saja. Jadi bagaimana sih membuat dashboard data yang sistematis, jadi tidak perlu menggunakan sistem tapi manual dengan memanfaatkan program Excel. Nah, di sini program Excel yang direkomendasikan adalah Excel tahun 2013 minimal. Jadi jangan pakai yang Excel di bawah 2013 karena mungkin ada beberapa fungsi yang tidak tersedia di Excel di bawah tahun 2013. Oke. Nah, di sini contoh format pertama adalah tanggal, tamunya ketika check-in, lalu ada nama, ada agama, pekerjaan, tempat tanggal lahir. Nah, tempat tanggal lahir ini kita manfaatkan misalkan per tahun 2020 bulan Agustus tahun lalu berapa sih usia tamu tersebut, lalu kita kategorikan usia tamu tersebut sesuai dengan kebutuhan analisa kita.
Lalu ini ada status, ada total room. Ini contoh adalah room yang memang dipesan. Lalu ini keterangan kamarnya, termasuk klaster mana, misalkan jenis kelamin, kota asal. Lalu ini saya di hide dulu. Oke, lalu ada nomor WA, email, ada source, ada checkout, ada keterangan, ini sesuai kebutuhan kita. Nah, jadi yang pertama yang kita lakukan, ini sudah ada keterangan ya sebelumnya. Kita tidak membahas bagaimana membacanya. Contoh ada R adalah keterangan bahwa tamu ini adalah repeater atau sudah pernah berkunjung lebih dari satu kali di hotel tersebut. Nah, caranya bagaimana? Kita langsung saja bagaimana bikin dashboardnya. Ini semuanya kita blok dulu. Nah, ini kita blok. Lihat pakai OS. Nah, lalu kita menggunakan fungsi yang namanya fungsi pivot table. Nah, kalau bisa pivotnya jangan di sheet yang sama, atau kita bikin new worksheet. Nah, sini. Nah, di sini kita bisa memilih berbagai macam data yang memang mau kita analisa secara pivot. Nah, pivot ini bisa kita pilih. Di sini ada fungsi filter, kolom, row, sama value. Nah, contoh misalkan saya sekarang ingin melihat kebanyakan tamu yang check-in atau menginap di hotel ini usianya berapa. Nah, maka saya akan letakkan kategori usia di row, lalu value-nya saya kasih di nama karena sesuai juga dengan datanya. Nah, di sini adalah perlu diperhatikan juga ya, ini ada count of nama. Nah, ini count ini berarti fungsi-fungsi di Excel yang mungkin bisa kita ubah ke sal sesuai dengan karakteristik datanya masing-masing. Nah, biar lebih enak terlihatnya, ini sebenarnya kita blok saja semuanya, kita kasih warna putih. Nah, sehingga ini lebih enak nanti kalau kita analisa, lebih mantap ya untuk membuat dashboardnya. Nah, lalu kita copy lagi di sini. Kita perlu misalkan contoh dari sisi kategori usia. Sekarang saya mau tahu kira-kira kalau saya pivot, ini kita keluarkan show pivot listnya lagi dari sisi sekarang pekerjaan. Nah, pekerjaan saya taruh di row sini. Nah, seperti ini. Nah, ini biar lebih enak, kita juga bisa manfaatkan fungsi yang paling atas adalah yang populasinya paling banyak. Caranya seperti apa? Tinggal kita klik kanan, lalu kita milih sort. Nah, ini bisa dipilih dari besar kecil atau kecil ke besar. Ini contoh gitu, agar bauran datanya biar lebih rapi saja. Nah, seperti ini. Lalu kita copy lagi, misalkan yang simple ya, misalkan saya pengen tahu deh data yang ketiga ini adalah kebanyakan yang nginep itu laki-laki atau perempuan misalkan. Nah, kita pilih sini. Nah, ini kita sort, rapikan. Nah, ini contoh. Kalau di sini ada data, karena laki-laki kan misalkan ada laki-laki, ada perempuan ya, tapi ternyata kan ada blank yang 12, berarti datanya tidak diisi 12. Ada yang dia satu, ngisi satu, ada yang P seperti ini satu. Nah, ini sebaiknya biar nanti datanya lebih, nah kita rapikan dulu base datanya. Nah, contoh dari sini kita tadi melihat ada data jenis kelamin yang tidak sesuai. Nah, kita langsung filter, kita cek nih yang ada P ini. Nah, ini kan salah dia. Ini tinggal kita hapus P-nya. Oke, nah ini sudah jadi standar. Lalu ada yang satu tadi. Satu ini kita lihat deh. Kita contoh ya, kita kasih lihat ini misalkan namanya Iin. Nah, namanya Iin pasti dia wanita ya.
kita kasih B. Nah, ini juga sebenarnya membantu untuk mengecek apakah database-nya sudah sesuai atau tidak. Nah, oke. Nah, ini kita lihat blank, masih ada satu yang tidak terisi data. Wah, cukup banyak ya, cukup banyak. Wah, ini harus diisi nih. Oke, kita biarkan saja. Nah, karena datanya baurannya tidak terlalu banyak. Nah, di sini seperti apa? Nah, di sini pasti masih akan tetap seperti ini. Nah, caranya bagaimana agar ini datanya sesuai dengan data rekap yang tadi? Bisa diklik kanan. Nah, ini kita klik refresh. Nah, datanya langsung berubah. Jadi yang laki-laki di 513, perempuan di 357. Sedangkan yang tadi tidak terisi datanya ada 12. Oke, itu 3 data. Kita ambil contoh lagi, data lagi nih, misalkan dari kolom mana sih ya yang mau kita analisa. Pekerjaan tadi sudah, kategori usia sudah, lalu jenis kelamin sudah. Nah, ini sekarang saya ingin tahu kota asal misalkan. Nah, ini kita klik sini, kota asal kita pindah ke row. Sama seperti yang sebelumnya, ini kita klik kanan biar lebih enak kita lihat yang paling tinggi datang dari kota mana. Nah, datanya sudah seperti ini. Terus perlu lagi enggak? Nah, ini contoh kita kasih 6 data ya misalnya, atau 8 lah, 8 varian data. Nah, dari sini untuk melihat polanya. Oke, tadi sudah kota asal sudah, source sudah, total room. Nah, status. Nah, sekarang kita coba status ya. Jadi atau usia juga sudah, kita ke status. Ini berarti pria wanita kita rubah. Nah, status ini kita masukkan, klik. Nah, ini berarti ada yang status kawin, belum kawin, cerai hidup. Nah, ini juga bisa dibuat data. Yang tidak terisi datanya ada 156 data. Oke, terakhir misalkan kita yang gampang-gampang aja ingin men-tracing data, kita copy lagi di sini. Ini yang kita bedah, status kita hilangkan. Kita ingin tahu kebanyakan tamu itu dari sisi agama, kebanyakan agamanya apa yang memang menginap di hotel tersebut. Nah, ini juga kelihatan ya, ada beberapa data tidak rapi. Kita rapikan dulu aja datanya biar lebih enak. Berarti ini data tadi agama. Oke, agama yang tidak sesuai ini mungkin kita ganti Islam aja ya, mungkin salah ngetiknya kurang. Nah, ini masalah ada agama kawin juga, Katolik. Ini karena banyak, kita copy aja. Ini karena ejaan aja, mungkin ada yang penulisannya berbeda sehingga membentuk beberapa data. Oke, ini Kristen tetangga putusan Protestan, lalu ini ada yang kawin, salah, ada agama kawinnya. Oke, ini kita hapus saja kan, kita juga jangan gila-gila data orang ya. Oke, sudah. Berarti ini seperti yang tadi saya sebutkan, klik kanan lalu kita refresh. Nah, otomatis datanya sudah terbarukan lagi. Ini saya putihkan lagi. Nah, dari sini ini data tampilan secara angka ya, kuantitatif, kita bisa lihat. Nah, sekarang yang perlu kita lakukan adalah agar dashboardnya terlihat menarik, kita membuat visualisasi grafiknya. Nah, ini contoh kita buat dulu. Caranya seperti apa? Kita copy saja, lalu kita pilih insert. Nah, kita pilih diagram yang sesuai sama selera atau kebutuhan kita. Ini contoh saya pakai kolom ini. Nah, sini. Ini juga nanti bisa kita sesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Ini juga bisa dihapus, lalu datanya juga bisa kita tampilkan di sini.
Nah ini baru kita kasih misalkan chart ini kan adalah kategori usia ya. Nah, ini saya tulis kategori usia. Oke, selanjutnya ini pekerjaan. Oke, saya insert. Oke, bentuknya datanya seperti ini deh. Oke, kita hapus datanya, kita masuk ini biar lebar, tarik ke bawah sedikit biar ini tidak. Nah ini biar lebih optimal space nya, agar ini tidak masuk ke dalam tabel, kita bisa klik kanan lalu kita bisa hide all file button on chart. Nah sehingga chartnya akan lebih maksimal ruangnya, termasuk yang ada di sini. Kita klik kanan, hide all file on chart. Nah ini tadi apa, pekerjaan ya, pekerjaan. Oke, nah ini pekerjaan. Oke, ini kita ganti saja menjadi small ke large. Nah otomatis efeknya, grafiknya juga akan berubah. Ini biar lebih enak aja dilihat. Oke, nah selanjutnya karena ini cuma ada 3 jenis kelamin, nah kita pilih yang mungkin biar lebih bagus. Nah kita move nya pakai ini saja, datanya kita kasih seperti ini adalah data jenis kelamin. Oke, ini juga kita bisa rubah ya, ini sesuai sama selera atau kebutuhan angka. Nah ini kalau ini contoh sudah ada angka kuantitatifnya sekaligus persentase kalau di total dari data yang sudah ada. Nah ini kita masukkan jenis kelamin. Oke. Nah data ketiga sudah, sekarang kita ke data yang keempat. Data yang keempat, jenis kelamin sudah. Data keempat adalah kota ya, karena lumayan banyak. Kita taruh di sebelahnya pekerjaan juga, karena dia panjang sekali. Asal kotanya karena data per 6 bulan ya. Oke, kita pakai yang model ini. Kita geser. Oke, kota asal ke kanan. Nah ini juga biar enak saja sih dibaca, kita nanti small kelas biar sama dengan sebelahnya pekerjaan. Ini kita hilangkan space-nya biar luas. Lalu di sini kita ganti adalah kota asal ya, ini adalah kota asal. Oke, lalu datanya juga. Nah klik. Oke, data keempat sudah, pekerjaan sudah, kota asal sudah. Oke, tinggal 2 data lagi, yaitu status sama agama. Oke, status, ini status. Ini status. Kanan ada data
Oke, ini status. Terakhir adalah agama. Ini ada 6 data yang akan kita simulasikan, membuatnya insert. Nah, terakhir ya, ini data agama. Kita hilangkan datanya, kita kasih ini, kita hide, ini juga kita hide biar lebih rapi. Data agama. Oke. Nah kalau sudah, nah ini kan dari sini sudah mulai kelihatan nih dashboardnya. Nah biasanya kalau memang kita ingin meringkas data biar terlihat semuanya, ada beberapa pilihan. Jadi beberapa pilihannya adalah data yang sifatnya kualitatif karena mungkin tampilannya kurang eye catching dan sebagainya. Ini nanti kita bisa grouping sehingga ini akan terhide kalau kita mengotak-atik data ini. Kita group dulu. Nah seperti ini. Jadi kita bisa, nah cara seperti ini datanya. Nah terakhir adalah, jadi ini yang fungsi manfaat yang kita gunakan terakhir untuk menganalisa antara data satu dengan data yang lain adalah kita memanfaatkan fungsi. Kalau di Excel ini mungkin memang kalau di Excel yang di bawah 2013 saya melihat beberapa tidak ada fungsi ini, yaitu fungsi yang namanya slicer. Nah slicer ini kita klik, nah ini otomatis keluar adalah sesuai dengan tabel-tabel yang tadi sudah kita tentukan formatnya, sehingga yang kita pilih adalah data yang memang kita mau cross selling atau kita cek sesuai dengan kebutuhan. Contoh tadi agama ada ya, lalu pekerjaan, kategori usia, status, jenis kelamin, dan kota asal. Nah kita klik saja, lalu kita klik OK di sini. Nah kita tunggu. Nah dia akan muncul data-data seperti ini. Lalu data ini seperti apa sebaiknya ya? Kita rapikan datanya. Ini kota asal, kita rapikan dulu ya kotak-kotaknya sini sebelum kita edit. Kita pindahkan dulu. Oke, nah di sini juga sebenarnya kita bisa mendesain ya. Nah ini misalkan, wah birunya agak terang nih, atau saya sukanya warna oranye. Nah ini cuma kita pakai warna biru saja. Nah dia seperti ini. Oke, ini juga, nah ini bisa kita kecilin, kita naikkan. Nah desainnya kita pilih, klik. Oke, juga seperti itu, kita klik, bisa kita naikkan juga ya. Ini otomatis dia ada yang namanya scrollnya untuk melihat data. Nah ini juga, nah ini tips lagi, tadi kan karena data sebelumnya data satu, otomatis dia masih ngerekam di sini program Excel. Nah caranya bagaimana menghapus? Kita klik kanan, kita pilih slicer setting. Nah ini ada yang namanya show item with no data last, kita klik ini saja. Oh sebentar, slicer setting. Nah ini show item delete, kita oke. Nah otomatis data yang memang kita sudah delete itu sudah tidak ada di
slicernya, jadi tampilannya biar lebih bagus saja. Ini juga oke. Nah, seperti itu. Oke, ini kita pindah-pindah gitu. Ini juga bisa dibuat pecah ya, menjadi dua. Caranya nanti kita klik sini. Oh, oke. Nah, sementara itu dulu. Nah, jadi setelah kita bikin slicer dan tampilan datanya sudah ada, tinggal kita masing-masing slicer ini kita koneksikan kepada pivot-pivot yang memang tadi kan pivot sudah kita bikin banyak. Nah, yang seperti apa? Kita klik di slicer ini, kita klik di report connection. Nah, lalu di sini ada pivot-pivot table yang memang kita sudah bikinnya di 8 data. Nah, ini kita klik semuanya. Agar kalau kita memang mau analisa sesuai kebutuhan, ini juga akan berubah datanya. Nah, report connection, kita klik. Oke. Report connection, kita klik. Kita klik semuanya, tunggu sebentar. Oke, terakhir ini ya, nah ini kita klik. Oke, ini kita beri usia sudah belum? Oh, sudah ini. Oke, nah dari sini baru kita bisa mainkan dashboard. Nah, ini contoh saja, misalkan paling banyak tadi kalau kota asal itu tamu datang dari Surabaya. Nah, saya pengen tahu karakteristik orang Surabaya yang datang ke hotel saya ini dari sisi usia, agama, pekerjaan, status itu seperti apa. Kita bisa lihat di sini. Ini tinggal kita klik. Nah, otomatis dashboardnya juga berubah. Ternyata kita bisa analisa. Ini contoh. Orang Surabaya yang datang ke hotel saya, rentang usia yang pertama adalah usia di 31 sampai 40 tahun. Ini paling banyak. Yang kedua adalah 40 sampai 50 tahun. Dan seterusnya. Lalu yang datang ke hotel saya ini kebanyakan tamunya pekerjaannya apa? Oh, dia bekerja di perusahaan swasta atau karya swasta. Yang kedua, wah ternyata unik juga nih, banyak mahasiswa dari Surabaya yang datang pekerjaannya itu nginep di hotel kita. Yang ketiga adalah ibu rumah tangga. Lalu agama tentu banyak misalkan adalah Islam. Lalu statusnya yang kebanyakan sudah berkeluarga atau belum berkeluarga yang sudah datang ke hotel kita, ternyata kebanyakan adalah sudah menikah. Walaupun juga belum menikah juga lumayan banyak. Kalau antara laki-laki sama perempuan, banyak mana sih tamu yang memang langsung booking kita? Itu laki-laki atau perempuan? Kebanyakan adalah di sini adalah laki-laki. Nah, ini kalau kita lihat, ini salah satu saja. Jadi kita bisa analisa banyak hal di sini. Contoh misalkan saya kemarin bikin nih target media promosi, misalnya ini saya kembalikan dulu ya. Media promosi untuk anak usia mahasiswa. Nah, berarti kan dia tentang usianya 25 tahun ke bawah yang kita identifikasi. Kita kemarin promosinya ke kota A, B, C, D. Nah, sekarang kita lihat bagaimana sih karakteristik tamu yang usianya kebanyakan ini 25 tahun ke bawah. Kita lihat. Nah, ternyata memang kelihatannya 20 dari total tamu yang
usianya 20 tahun ke bawah, kebanyakan adalah mahasiswa yang datang, yang pertama. Yang kedua adalah karyawan swasta. Nah, mahasiswa datang dari mana saja? Dari kota Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, dan Gresik. Nah, artinya data ini bisa akan lebih kuat untuk analisa bagaimana sih promosi atau plan yang mau kita promosikan di bulan-bulan seterusnya. Kota mana yang belum kita lakukan promosi, tamu Anda lebih banyak di mana, dan seterusnya. Itu salah satu contoh saja ya. Nah, jadi dengan adanya ini kita sangat kuat nih untuk menganalisa yang sebelumnya saya bilang tadi, bagaimana sih proses analisa ya. Kalau kita interpretasikan dengan data, ini contohnya. Gitu ya. Oke, cukup sekian. Saya juga masih belajar. Mungkin ada teman-teman yang lebih expert, bisa share juga di kolom komentar kalau memang ada yang mau didiskusikan. Intinya saya juga masih belajar, sama-sama belajar, dan semoga ilmu yang diberikan ini bermanfaat. Selamat pagi, salam sehat buat kita semuanya.